Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, eh, kali ini saya mau bahas tentang SKY ya. Apakah ini aman? Kita akan bongkar di video ini. Oke, SKY ini adalah suatu aplikasi yang menawarkan sebuah investasi yang dimana di dalamnya kalian disuruh untuk nonton dan deposit gitu ya. Jadi gini, memang ada main gratisan, tapi hasilnya juga nggak seberapa ya, namanya juga gratisan. Nah, terus di P1 sampai P8, oke, itu ada penawaran deposit, dan deposit ini semakin besar kalian deposit, kalian bisa lihat di tabel penghasilan per hari, per tahun, per bulan itu berbeda-beda ya. Semakin tinggi deposit kalian, maka penghasilan semakin tinggi pula. Apakah ini penipuan? Oke, saya langsung jawab ya. Ini dari tabel ini saya sudah bisa menyimpulkan kalau ini penipuan. Haha. Kalau ada pemainnya yang nggak suka ya dengan konten saya ini yang ngatain SKY ini penipuan, ya saya nggak gentar, bos, nggak gentar gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Udah sering saya bongkar yang seperti ini dan berujung tipu-tipu. Gitu. Ini money game, skema Ponzi loh, ya. Yang dimana mau makan uang kalian gitu ya. Nih gini ya, ini saya tunjukin ya. Deposit yang di sini, ya kan, kalian kan otomatis mengirimkan uang nih untuk ke dalam aplikasi ini, SKY ini, ya kan. Uang deposit kalian ini itu bahaya, teman-teman. Uang inilah yang bisa dibawa kabur, itulah yang namanya dengan penipuan, ya. Jadi VCCP SKY ini mirip dengan VCCP, teman-teman. Ya, apa itu VCCP? Kemarin itu udah sempat saya bahas juga ya. VCCP itu modusnya adalah nonton trailer film. Sama kayak SKY, nonton trailer film. Nih, ini ada kayak trailer film nih. Ya kan? Kalian disuruh untuk deposit dan nonton trailer baru kalian dapat uang. Gitu. Ya, hati-hati lah ya. Apakah ini rekomendasi? Ya jelas tidak lah. Gitu teman-teman. SKY dan VCCP satu modus yang dalamnya adalah skema Ponzi. Tahu nggak apa itu skema Ponzi? Ini nih, ini skema Ponzi nih. Haha, jadi dari tabel ini teman-teman, nih ya dijelaskan posisi SKY dan gaji per bulan tetap. Oke, di sini kalian disuruh untuk membentuk tim, ya. Dan di sini ada beberapa posisi pekerjaan yang ditawarkan. Oke, di sini kalian dituntut untuk menjadi manajer, manajer resmi, dan juga ada nih administrator. Ya pokoknya untuk mengembangkan tim, dan ada beberapa posisi yang teratas kayak inilah. Kalau disuruh buat tim, dalam satu tim itu pasti ada ketua. Nah, kalian ada penawaran untuk jadi ketua. Hati-hati kalian kalau jadi ketua di investasi bodong, teman-teman. Ya, itu bahaya untuk kalian. Itu kriminal loh. Gitu. Ya, contoh gini lah saya jelaskannya. Ini ya, yang saya buatkan ini. Contohnya ini adalah orang yang menciptakan aplikasi ini. Oke, orang ini punya dua orang teman. Diajaknya lah untuk gabung ke SKY. Ya, dua orang ini punya orang lain di bawahnya.
gitu. Nah ini ya, jadi kayak piramida ya, ini mengajak ini mengajak ini dan ini, habis itu ini juga seperti itu ngajak orang, ini juga ya, banyak sampailah beberapa cabang. Oke, dalam skema ini yang diuntungkan adalah orang yang paling atas, orang yang membuat aplikasinya ataupun komplotannya, gitu teman-teman ya. Jadi ketika semua orang ini melakukan deposit, uang itu masuk ke dia. Dia ini bisa membagikan keuntungannya ke sini. Kenapa? Karena dia udah membantu komplotan ini untuk menjerat orang lebih banyak di skema ini, di skema penipuan ini. Gitu. Ya, bisa jadi yang dua orang ini adalah posisi yang disuruh untuk dilamar di sini dan di sini. Dua orang ini, dua orang yang di atas ini, ya ini sama ini. Itu kalau di Indonesia ya, itu bisa jadi tersangka karena dia leader investasi bodong. Gitu. Karena tindakan dia yang mengajak orang memberikan penawaran investasi itu ke orang-orang awam ya, yang dimana uangnya itu ditelan oleh komplotan. Karena orang itu ngajak orang, jadi orang tertipu ya gara-gara diajak sama yang si ini. Makanya ada di Indonesia itu yang namanya kalau leader Ponzi ataupun investasi bodong itu ditetapkan sebagai tersangka. Itu ya, ini lebih ke aplikasi pembodohan aja sih sebenarnya. Ya, pembodohan publik yang berujung tipu-tipu. Ya, kalau kalian mau investasi, kau gak mau dibilang ini pembodohan, carilah investasi yang real gitu. Main dengan pintar di sana ya. Baca nilai aset, pelajari gitu. Itu baru trader ataupun investasi atau apalah gitu. Tapi kalau main investasi bodong itu udah jelas orang-orang di sana adalah yang paham main di sana. Kalau itu penipuan tapi data main, yaitu orang mental maling. Kenapa? Karena dia udah paham nih ini penipuan, tapi dia berusaha untuk menjerumuskan orang gitu ya. Orang-orang pemimpin-pemimpin di sini ya, itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menjerumuskan orang ke aplikasi seperti ini. Itu kenapa seperti itu? Kenapa dia menjerumuskan orang ya? Dia udah paham nih, ya kan? Kalau ini penipuan tapi dia tetap menjerumuskan orang. Karena guys, ya ini untuk orang awam. Ketika ada pemimpin di aplikasi seperti itu mengajak kalian deposit, uang deposit kalian itu dibagi ke orang yang mengajak kalian. Selebihnya ke bandar Ponzi. Ya, jadi istilahnya orang yang mengajak kalian itu dapat persenan dari si komplotan karena dia udah mengajak kalian. Gitu. Ya uang kalian itu dibagi ke orang-orang, bukan ke investasi gitu loh teman-teman. Nah ini ada kegiatan amalnya ya. Saya sudah sering katakan kalau seperti ini investasi yang lebay ya. Karena kayak investasi yang benaran itu yang ada legalitas nggak sampai kayak gininya kali lah ya, buat kegiatan amal, pegang-pegang spanduk, ya kan? Karena gini loh teman-teman, yang kejadian seperti ini, megang-megang spanduk, pakai-pakai baju, cetak-cetak sablon gitu kan, itu tuh udah basi yang kayak gini, gitu. Ya kalian bisa nonton konten saya membahas tentang VCCP lah ya. Jadi SKY ini sangat mirip dengan kasus VCCP ya, yang udah kabur bawa uang orang. Gitu, kemungkinan untuk SKY ya seperti itu juga nanti. Ya jadi kalau ada orang-orang yang berkumpul seperti ini tidak menjamin kalau aplikasi ini aman dan benar. Gitu. Mereka ini kumpul seperti ini modus mereka aja untuk mererut orang lebih banyak. Ya. Jadi orang-orang yang ada di kampung ini itu bisa jadi ikut gara-gara orang yang mengajak ini. Ya, nanti kalau orang itu udah ikut, apakah orang ini mau bertanggung jawab? Belum tentu. Ya, paling ada nanti yang ngaku korban dan ya menghindar lah gitu. Padahal dulu dia ngajak, tapi tidak bertanggung jawab setelah terjadi penipuan itu. Oke, hindari untuk SKY, ini ilegal bodong. Kalau ada yang tawari, kalian hindari aja lah ya.
Kalau ada yang tawari berarti dia mau uang kalian itu. Ingat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.